pengen harga murah, cepat, tapi kualitas bagus. Ini nih. Mustahil. Lain banget. Agak susah ya? Suka dukanya apa sih kalau bikin usaha wedding? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim nih, kembali lagi dengan Rizky Apresiasi YouTube channel. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan di video ini aku beruntung lah pada kali ini aku bisa menghadirkan temanku yang masya Allah luar biasa sekali. Di dalam video ini kita nanti nggak akan terlalu banyak untuk ngobrol-ngobrol terkait perkuliahan, tapi nanti mungkin lebih ke pekerjaan dan pengalaman gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa stay mendengarkan dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga ada yang bisa diambil pembelajarannya. Oke. Nah, sebelum mulai video ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Monggo. Oke, berdoa dicukupkan dan mari kita mulai diskusinya. Nah, oke. Jadi kali ini alhamdulillah seperti yang aku bilang tadi ya di awal, aku bersama dengan temanku yang menurutku dia ini mahasiswa yang keren gitu ya. Sembari kuliah dia kerja, kemudian dia punya usaha yang masya Allah kecil-kecilan mas. Oke. Jadi usahanya masih istilahnya berkembang lah ya. Jadi mungkin kita juga belajar nanti sedikit belajar ya dari dia terkait usahanya dia, atau mungkin nanti terkait pengalamannya ya. Mungkin pertanyaan pertama bisa perkenalan terlebih dahulu nih, monggo. Ya, nama saya Bagas Awalia Darmawan, asli dari Jogja. Kuliahnya di UNY, jurusan Bahasa Daerah, Bahasa Jawa. Oke mas. Oke, nah untuk panggilan sendiri siapa panggilannya? Panggilannya Aul. Oke, panggilannya Aul ya teman. Oke, nah mungkin kita bahas terkait sedikit lah ya perkuliahan. Nah mungkin Aul bisa cerita nih ke teman-teman nih, ke viewers gitu, penonton, kenapa sih dulu kok pilihnya UNY nih? Kenapa nih? Sebenarnya dulu nggak milih UNY ya. Soalnya kan dari banyaknya teman-teman dari sekolah yang dulu kan, dari sekolahnya kuliahnya di Atmajaya, di Sadar dan sebagainya kan. Nah pengennya ya udahlah sama teman-teman aja kan. Ya udah banyak yang kenal juga kan. Nah tapi disuruhnya sama mama yang paling deket aja, paling dekat dari rumah ke kampusan cuma UNY kan. Oke. Nah akhirnya nyoba daftar dan alhamdulillah, karena kalau disuruh mama ya salah nurut, mungkin doa aja orang tua juga kan. Nah akhirnya udah keterima di UNY. Oke. Nah jadi mungkin tadi ya kalau si Aul ini milih di UNY itu karena menuruti nasihat mamahnya ya, yang cari yang deket-deket aja ya. Yang deket-deket. Oke, masya Allah. Oke, siap. Nah kalau Aul sendiri dulu pilihnya kenapa sih jurusan pendidikan bahasa daerah gitu? Kenapa sih? Milih jurusan bahasa daerah. Sebenarnya kalau dibilang suka juga nggak suka. Nggak suka. Tapi butuh. Oke, betul. Tapi butuh. Ini butuhnya buat apa nih? Nah, sekarang gini mas, apa nih hidup di Jogja, di Jawa kan? Masa nggak bisa ngomong Jawa kan? Kayak piye aku ya tau pak? Pacet kan. Nah, di sisi lain, sekarang kan Jogja juga terkenal dengan sebelumnya ya, terkenal dengan kota pelajar. Tapi untuk saat ini kan, itu juga nambah mas, jadi kota pariwisata juga kan. Nah, di situ berhubungan sama kerjaan saya juga kan, kerjaannya di dunia pariwisata. Nah makanya bahasa daerah tuh sebenarnya butuh banget. Di sisi lain butuh. Ya udah akhirnya masuk milih jurusan itu bahasa daerah kan, bahasa Jawa. Nah jadi kalau menurut si Aul tadi alasannya kenapa sih pilih pendidikan bahasa daerah? Itu karena dibutuhkan dari pekerjaannya. Ya kan katanya orang-orang witing tresno jalanan sekolah kulino. Nah, makanya yang duluan nggak suka, sekarang alhamdulillah udah mulai suka, udah gimana ya? Ya sekarang kan budaya-budayanya udah, jadi udah tahu asal budaya-budayanya juga gitu kan.
Mana di sisi lain juga kan aku suka motret kan Mas. Hobi kan motret juga kan, cuman hobi kan. Nah situ kayak misalnya ada acara apapun itu kan mesti ada penari, ada yang sinden, ada dalang, ada wayang dan sebagainya. Itu kalau dibawa dipakai buat objek foto itu keren banget sebenarnya. Nah itu kan lumayan juga kan, dari yang coba-coba jadi suka itu kan. Siap. Wah well. Keren banget ya teman-teman, dari coba-coba jadi suka gitu ya. Ini nah tadi kan kita sudah membahas kalau boleh tahu Aul masuk ini jalur apa Aul? Jalur prestasi, SM prestasi. SM prestasi. Prestasinya apa nih? Waduh, apa ini? Aku pakai cuman itu Mas, pakai sertifikat fotografi sama tenis meja. Tenis meja. Juara nasional ya tenis mejanya? Wah enggak Mas, cuman main-main, cuman tarkam Mas. Wih, tarkam. Nah jadi itu ya mungkin terkait cerita kuliahnya Aul ya. Nah mungkin kali ini kita akan fokus ke pekerjaannya. Tadi juga sudah disinggung gitu ya oleh si Aul, oleh Mas Aul gitu ya terkait pekerjaannya. Nah ini aku kenal Aul tuh dari dulu tuh dia tuh bener-bener salah satu temanku yang senang motret ya teman-teman. Senang motret, cuman hobi sih, cuman hobi. Tapi hobinya berujung uang. Nah itu dulu. Nah mungkin bisa diceritakan Aul terkait kenapa sih dulu kok suka ngefoto ya? Pertama kali maksudnya enggak terjun langsung ya. Cuman kenal foto tuh usia sekitar 5 atau 6 tahun ya. 6 tahun udah kenal kamera kan. Soalnya dari Simba, dari Om, Mas itu kan fotografer semua kan. Tapi sisi lain, kan dulu waktu kecil kan tetap fokusnya untuk pingpong terus. Pingpong sampai SMP. SMP kan udah zaman yang Mas. 2014 2015 zaman-zamannya foto buka wis paling bagus lah ya. Nah lagi viral kan, lagi booming gitu kan. Terus aku mikir kan, ini dong ngopo iki tuku kamera larang-larang mau gue selfie gue narsis gitu kan. Aku mikirnya masih di situ kan waktu itu. Terus hingga di satu sisi aku diajak hunting di pasar sama Simbah kan. Sama Mbah diajak hunting. Nah aku nyoba-nyoba ternyata asik ya. Ternyata asik. Asiknya Dari foto itu kita jadi tahu Mas, detik mana yang menurut kita tuh berharga kan. Nah dari situ kan, ini pas momennya pas misalnya ada si mbak baru jualan apa kan, pas lagi senyum atau transaksi itu kan keren banget, lucu ya. Nah mulai dari situ mulai suka dari SMA udah pengen banget punya kamera kan. Waktu itu kan ya kalau misalnya beli sendiri kan juga belum mungkin lah, harganya masih harga segitu kan. Nyawang lah ya. Masih SMA kan, duit dari mana gitu kan. Nah akhirnya aku minta kan, Mah aku pengen beli kamera gitu kan. Minta kamera. Minta kamera waktu itu. Emang nggak boleh, waktu itu nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Ya udah akhirnya saat itu langsung aku nyoba untuk foto pakai HP dulu Mas. Itu sorry itu SMP ya? SMP pakai HP Mas, pakai HP. SMP mulai pakai HP dan waktu itu langsung kelas 2 loh nggak salah. Kelas 2 SMP. Nah, kan langsung aku lagi suka foto-foto makro waktu itu. Foto-foto makro ya pada kecil gitu kan. Nah, kebetulan dalam waktu seminggu itu dapat base di grup itu sampai 3 kali, lebih dari 3 kali dapat base terus. Akhirnya terus lah, biar buktiin ke mama, biar bisa beli kamera waktu itu kan, pas SMA. Cari sertifikat lah waktu itu. Cari sertifikat. Malah waktu itu belum dapat sertifikat. Udah mau nyerah kan Mas, Tapi waktu itu juga malah aku diangkat jadi admin dan itu anggotanya sekitar 14.000 orang waktu itu. Admin apa nih? Admin grup fotografi handphone Indonesia. Keren banget. Nah itu anggotanya 14.000 kan. Nah jadi admin kan kita juga tiap hari cuma ngontrol, ikut ngupload, kita bikin tema apa, bikin challenge apa gitu kan. Jadi jadi suka lagi, jadi semangat lagi gitu kan. Jadi semangat. Terus akhirnya minta lagi, mama bilang, oke, dibeliin kamera, satu syarat. Apa nih? Syaratnya waktu itu kalau juara pingpong waktu itu, ada tenis meja kalau dapat emas, tak beliin kamera. Nah,
Aku baru mikir mas, kan kalau itu kan semangat foto, wah yes langsung pengen beli, pengen dapat kamera kan. Nah, kamera nggak tuh? waktu mau tidur baru kepikiran kamera kan mahal gitu, kamera mahal. Kalau dapat mas langsung beli kamera, lah mama punya duit dari mana gitu. Oh. Iya kan, masih mikir dari situ. Mama, masa langsung beliin, langsung beli itu kan duitnya, iya mama ya, kan itu kan mahal kan. Nah, akhirnya ternyata mas. Mama berani ngomong gitu karena kan kalau pingpong itu kan ada bagian, ada jadwalnya kan. Nah, jadwalku waktu di final itu kan itu musuhku berat banget waktu itu. Serius, berat banget. Gitu, Berat, makanya kok mama langsung berani bilang gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya ya, aku waktu itu kan kalau pingpongnya tenis meja, dan kita pingpong sama kan. Itu kan 3 set. 3 set. Per satu setnya itu kan 11 poin. Nah, aku udah kalah 2 set nah. 2 set udah kalah. Set ketiga, aku poinnya di 3, dia musuhku udah 6. Ibarat dia cuma 5 poin lagi juara. Aku harus ngejar 3 set biar dapet juara kan. Nah, di situ aku tiap servis cuma baca satu mas. Ingat sholawat nariyah waktu itu. Sholawat nariyah. Alhamdulillah emang wong pinteri kalah wong bejo. Nah, aku percaya mas. Di situ aku masih di posisi bejo gitu. Nah, aku masih bejo ya di situ. Nah, akhirnya pulang. Soalnya kan kalau aku tanding pingpong turnamen itu kan, aku nggak mau orang tua tuh lihat. Sebenarnya gitu, nggak mau lihat. Mana nih, mama paling lihat cuma di tribun atau di mana gitu kan. Kalau di lokasi ya bener-bener nggak mau. Kalau di lapangan nggak mau kan. Soalnya grogi ya. Grogi lah ya. Wah, langsung grogi. Akhirnya pulang medali tak puter. Wah, beli kamera. Akhirnya yaudah mandi beli kamera. Alhamdulillah. Itu kamera apa sih, DSLR nggak sih? Waktu itu DSLR. Waktu itu. Zaman 2000 berapa ya? 2014 kan? 2014-15 lah. Karena itu ya. Iya. DSLR. Keren gitu. Mungkin ya, berawal dari apa ya istilahnya, mungkin iseng nggak sih? Iseng nggak suka, iseng. Ya suka ya, semua berawal dari suka dulu ya pokoknya. Berani coba lah yang penting. Nah itu ya mungkin keren sih pas pengen kamera tadi awal tujuannya kayak apa ya, kayak harus membuktikan gitu ya ke orang. Harus membuktikan dulu. Ya, dapat hadiah gitu. Jadi mungkin salah satu hal positif itu kalau kita pengen apa ya, mendapatkan sesuatu hal positif kayak prestasi atau apa itu mungkin harus ada pemantik gitu ya. Pemantik bener. Jadi ini kamera nih. Nah, kan tadi udah dapat DSLR nih. Nah, itu jepretan pertama itu awal pas jepret apa itu? Nah, untuk waktu dulu ya mas. First time. SMA itu kan aku ikut namanya Kamera Indonesia. Kamera Indonesia. Yang kedua Insan Nusantara. Itu apa sih grupnya? Itu kayak di komunitas nih mas, komunitas. Tapi kan itu kan setiap regional itu ada. Insan Nusantara DIY, Kamera Indonesia DIY gitu kan. Nah di situ waktu itu mas, aku jadi member nggak termuda lagi, terkecil waktu itu. Terkecil waktu itu. Benar terkecil kan nanti di situ. Nah terkecil, tapi aku bukannya minder atau gimana, malah aku semangat. Nah di situ kan sebenarnya kita bertemu orang-orang yang lebih senior, lebih hebat gitu kan. Di situ kan kita malah diajarin mas, misalnya fotonya, wah ini miring mas, miring gas, terlalu gelap gitu kan. Kita juga langsung diajarin, harusnya gini, settingannya harusnya gini gitu kan. Nah di situ kan pertama motret tuh aku ambil street fotografi. Nah street, pokoknya semua kejadian spontan itu entah itu di jalan di mana, kejadian spontan itu namanya street. Street waktu itu. Sebenarnya street. Ya, kayak foto nggak sengaja jadi sebenarnya kita street itu kan kita menunggu momen mas. Menunggu momen, benar menunggu momen. Pas sudah momennya pas menurut aku udah pas, terus jepret. Nah itu asik, menurut saya itu asik kan. Benar. Oke, jadi itu ya tadi ya terkait jepret gitu ya. Kalau juara udah pernah nyabet juara apa aja sih, Aul? Alhamdulillah dari PP 3 Kominfo udah, terus dari HPTT alhamdulillah, terus dari Persada, dari apapun udah sekitar berapa ya?
7 lebih. sekitar 7 lah, 7 sertifikat untuk motret. Alhamdulillah. Ya, oke. Itu ya, wah keren banget ya ceritanya. Masya Allah ya, dapat juara, nyabet juara gitu ya. Tapi yang lucu ini Mas, waktu itu kan ada event foto kan. Nah itu dia tingkatnya nasional waktu itu, nasional. Tentang temanya mimpi manusia. Oh, mimpi manusia. Mimpi manusia. Mimpi manusia. Wah, musuhku keren-keren Mas fotonya. Ada yang pakai lampion, ceritanya bagus-bagus kan, foto story kan 3 foto kan. Tapi full cerita semua kan. Jadi 3 foto itu kesinambungan Mas. Kesinambungan benar. Tapi temanya mimpi manusia. Wah, benar musuhku bagus-bagus banget. Tapi aku mikirnya gini Mas. Musuhku udah bagus-bagus ini. Mimpinya emang benar-benar mimpi yang bagus-bagus gitu kan. Tapi aku mikirnya sekarang gini Mas. Mimpi manusia terdekat adalah tentang kebersihan lingkungan. Yang belum terwujud sampai sekarang kan. Nah, aku di situ cuma foto sampah Mas. Sampah tak foto. Alhamdulillah juara 1 gitu. Foto sampah, belum foto sampah. Itu mimpi manusia terdekat tentang kebersihan lingkungan. Paham. Nah, harapan dari motret itu kan setelah terpublikasinya foto itu kan, aku berharap emang semua orang itu jadi sadar bahwa keren ya. Nah, itu kan masalahnya tentang kotor, terus dilihatnya juga nggak sehat juga kan kalau sampah banyak gitu kan. Nah, harapannya kalau udah terpublik, orang itu jadi sadar biar menjaga kebersihannya gitu. Gitu. Iya itu ya. Ya jadi apa ya? Mungkin benar sih kata si Aul tadi ya. Mimpi kita yang bahas sederhana itu ya menjaga kebersihan. Kebersihan benar. Masya Allah kan. Cuma gara-gara ngefoto foto sampah. Bener kan lucu foto sampah. Wah, gila. Itu luar biasa sekali ya. Masya Allah ya. Nah, mungkin sekarang Aul bisa cerita nih terkait mungkin pekerjaannya. Sekarang Aul kerja apa sih terakhir? Sekarang? Untuk saat ini tetap di foto sih. Foto video wedding, terus dokumentasi acara, terus catering, outbound, ya seputar gitulah. Gitu. Tadi ada ada foto dokumentasi yang pertama. Paling utama foto dokumentasi. Iya. Foto dokumentasi. Nah, mungkin bisa diceritakan ya, kira-kira suka dukanya ngefoto tuh apa sih? Ini nih bisa diceritakan kan? Kalau suka yang pasti kan itu dari hobi ya, hobi jadi kerjaan itu kan udah termasuk sukanya kan. Kalau duka untuk saat ini mungkin ini cuma sebatas apa ya? Kan setiap orang kan punya keinginan masing-masing lah. Pengennya mas fotonya pengen kayak gini kan, tapi kan setiap fotografer itu punya karakternya tersendiri kan. Nah kadang itu mas yang bikin miss tuh itu, bikin kita miskomunikasi ya cuman gara-gara itu sih. Nah yang kedua tuh untuk saat ini ya mungkin kadang deadline tugas sama deadline foto tuh mungkin bisa bareng kan. Pernah waktu itu kan waktu UTS ya, waktu UTS kemarin kebetulan juga ngedit tuh per sehari sekitar 1150 foto sehari pas UTS kan ya wes mobile pokoknya. Nah itu suka dukanya cuman gitu sih sebenarnya. Berarti sukanya tadi ya? Ya dari hobi kan, dari hobi. Dukanya ya cuman mungkin cuman miss terus ya tabrakan deadline jadwal gitu. Mungkin itu sih. Oke, jadi itu ya tadi yang dikatakan Aul tuh sukanya ya tadi ya dari hobi, di pekerjaan menghasilkan ya bisa dikatakan bisa lah buat tabungan buat jajan gitu ya. Yang penting bisa buat beli bakso Mas. Di penikmat bakso ya teman. Terus mungkin kalau dukanya tadi ya mungkin kalau pas lagi ngefoto ya ngejepret ya tiba-tiba ada kayak miskom pelanggannya itu mintanya gini tapi kok karakternya kan gitu kan beda. Itu ya teman-teman, jadi suka dukanya ngepost tadi itu ya. Nah kalau usahanya gimana kabarnya? Usaha yang weddingnya nggak sih? Wedding bener wedding. ABCK. Itu kalau pandemi kayak gini gimana? Untuk saat ini emang benar-benar menurun kan. Soalnya kan peraturan pemerintah juga dibatasi, berkerumun dan lain sebagainya kan dibatasi ya. Ya tapi tetap alhamdulillah sih Mas, dengan pembatasan itu ternyata banyak yang punya acara tuh dia punya strategi Mas, benar-benar strategi. Apa nih strateginya? Jadi contoh kan cuma maksimal misalnya. Kan peraturan
setiap tempat tuh beda-beda, ada yang cuma 30 orang di TKP dan sebagainya kan. Nah jadi mungkin ada yang 100, misalnya tamu itu ada 100 tamu, itu dibagi mas, per kloter, nah langsung kloter, itu jaraknya mungkin jadi jam 9 sampai jam 10 itu cuma 20 orang, terlanjut lagi, makanya pakai kloter-kloter itu sebenarnya kita juga antisipasi kan, udah antisipasi, kita juga yang penting prokes nah, prokes itu penting kan. Terus juga dengan adanya strategi itu kan kita juga minimalisir dengan berkerumun itu kan, nah, itu mungkin kayak gitu sih. Kalau dulu kenapa sih awal kok akhirnya terpikirkan, tercetuskan untuk membuat kayak usaha wedding? Nah, apa sih private, apa sih wedding, foto wedding private gitu kan. Terus sebenarnya gini, menikah itu kan momen paling go ya, di hidupan paling go, cuman sakral. Oke. Nah itu kan seumur hidup cuma sekali kan. Nah itu kalau nggak diabadikan, di dokumentasikan itu kan maksudnya ya gimana ya, eman-eman lah pokoknya, tetap eman-eman tuh. Jangan sampai lewat. Jangan sampai kelewat. Jangan sampai kelewat kan. Dan di sisi lain setiap orang tuh membutuhkan mas, pasti ada saatnya dia tuh menikah gitu kan. Namanya kita walaupun untuk di Jogja kan banyak banget mas, jujur banyak banget vendor foto itu kan banyak banget kan. Nah tapi kan ya gimana lagi, soalnya dengan banyaknya orang, banyaknya itu juga banyaknya vendor juga kan sebenarnya kayak peluang itu kan juga semakin menipis juga kan, di sini makin menipis. Tapi ya bismillah lah, bismillah. Itu mudah-mudahan tetap. Kalau harga boleh nggak sih diceritakan di sini kalau harga sekali sewa? Waduh, boleh nggak nih? Yeah. Kalau nggak boleh nggak apa sih? Ya pokoknya untuk ABCK masih murah mas, masih murah. Ya, teman. Masih di bawah rata-rata. Wih, oke. Nah, untuk apa ini kan apa usaha di sini, nah itu suka dukanya apa sih kalau bikin usaha wedding? Yang pertama kan kalau di wedding itu kan kita nggak bisa ngatur jadwal ya, kita ngikutin klien kan. Nah kita pasti ngikutin klien kan. Nah ngikutin klien ya mungkin sebelumnya ya, kayak yang sebelum pandemi itu kan, mungkin cuman kita waktu kuliah tapi harus motret. Nah kita punya tanggung jawab juga kan. Kita punya tanggung jawab, soalnya gini mas, ada dua ya. Apa nih? Ada kewajiban sama tanggung jawab mas. Ada kewajiban sama tanggung jawab. Nah kalau kewajiban itu kan misal kita nggak ngelakuin, itu yang rugi namanya cuma diri kita mas. Bener. Tapi kalau tanggung jawab diri kita dan pihak lain juga. Nah makanya makanya waktu itu kan pilihannya gini, ini udah dealing tapi harus kuliah juga. Caranya gimana biar semuanya tuh tetap jalan, kewajiban tanggung jawab. Akhirnya aku tetap kuliah. Terus yang kedua untuk kerjaan aku cari freelance, fotografer freelance. Suruh misalnya ya ibarat suruh bantuin lah, dia minta tolong. Terus cari freelance foto, freelance video untuk ngerjain project itu. Kayaknya gitu sih. Oke. Jadi itu ya untuk suka dukanya gitu ya. Ya, namanya juga kuliah kerja. Gitu ya. Nah, untuk pernah nggak sih kayak mungkin dikritik orang, pernah ya? Kalau kritik pasti. Itu biasanya rata-rata apanya kira-kira? Yang pertama itu gini mas, ya yang kayak tadi sih, karakter fotografer, videografer kan beda-beda, terus keinginan orang juga beda kan mas. Yang paling penting itu satu mas, apa nih? pengen harga murah, cepat, tapi kualitas bagus. Ini nih. Mustahil. Lain banget. Itu mustahil. Ya kalau misalnya mau yang benar-benar bagus kan harus sabar mas. Soalnya prosesnya editing dan lain sebagainya juga lama. Yang pertama. Terus masalah harga juga itu kan berpengaruh kan. Nah itu. Ya mungkin kayak gitu sih mas. Pengennya mas harga segini ya, pokoknya yang dapetnya yang kayak gini mas, ini kayak gini. Ini nih. Kayak membuat otak kita bekerja langsung. Iya gitu. Nah, apalagi ya? Kalau di wedding itu apa sih yang coba Aul berikan gitu, ke klien? Apa nih? Kalau dari Aul sendiri? Outputnya. Jadi yang pertama itu kan kita ngasih hasil fotonya. Itu
tetap unlimited shoot mas. Jadi unlimited shoot itu unlimited shoot ya shoot. Mungkin kan zaman duluan masih pakai roll itu. Kalau kita wis sak jebole memori lah. Jadi mau berapa ribu foto ya terserah gitu kan. Ya. Nah, itu kita juga kasih cinematic video. Widih. Terus ada eksklusif wedding book. Ya, biasanya gitu sih. Terus cetak tergantung sih cetaknya pengen yang ukuran berapa kan terserah dia. Tergantung request kalau itu. Nah, nah mungkin itu ya yang bisa diciptakan Aul ya. Mungkin kalau ada Aul sendiri gimana sih caranya membagi waktu gitu antara kerja sama kuliah? Nah, kayak tadi aja. Jadi mungkin misalnya ada yang tabrakan gitu kan, ada yang tabrakan, kita ya tabrakan jadwal gitu. Nah, tabrakan jadwal. Ya udah kita cari ngalahin tetap kuliah, cari freelance. Yang kedua kita harus sadar lah, prioritasnya tuh sekarang apa gitu. Prioritasnya apa? Padahal semua itu juga butuh. Kerja buat kuliah sambil kerjaan sama aja kan mas, dua-duanya. Nah tergantung yang paling butuh tuh yang mana sekarang. Kalau misalnya hari itu yang butuh misalnya kerja, ya udah kita kerja. Tapi kalau misalnya kita kuliah, ya udah kuliah, kerja yang kerjaan cari freelance gitu. Nah, oh ya mungkin kalau Al sendiri pernah nggak sih mengalami minus atau kerugian di weddingnya itu kan alhamdulillah sih belum ya. Belum ya? Alhamdulillah, ya jangan sampai lah, jangan sampai. Tapi kalau misalnya nggak sesuai target tuh pernah ya. Jadi contoh kita udah ngitung-ngitung, wow bakal dapatnya segini, terus pengeluarannya segini. Kadang pengeluaran tuh bisa lebih mas. Bener. Karena di jalan misalnya ada kejadian tak terduga juga banyak contoh, misal ban bocor gitu kan, pengeluaran juga itu kan. Itu masuk anggaran ya, anggaran di jalan. Oke. Tadi itu ya, Aul juga sudah cerita ya. Ternyata Aul ini masuk UNJ jalur prestasi ngefoto teman-teman. Foto. Keren banget ya. Terus tadi juga sudah cerita ya gimana awalnya dia jadi seorang fotografer, gitu. Kemudian karirnya diceritakan tadi juga, masya Allah bisa sekali ya. Terus tadi juga sedikit cerita tentang usahanya wedding ya. Wedding. Namanya apa tadi? Abiseka. Nanti dicari di Instagramnya ya. Namanya apa sih Instagramnya? Abiseka. Nanti cari ya di deskripsi ya. Nah untuk kalau Instagramnya Aul nih apa nih? Juga sama atau Bagas Awalia itu ya teman-teman. Jadi itu ya mungkin kalau teman-teman ada yang pengen tertarik gitu ya buat belajar ngefoto nanti bisa DM Mas Aul gitu aman ya. Atau mungkin kalau mau tanya tentang UNJ dia wah jalurnya prestasi ngefoto ini langka itu bisa tanya ke Mas Aul. Jadi di dalam video ini terbatas, maksudnya aku nggak nanyakan semua hal gitu ya, karena ngobrol santai gini digital gini nggak semua pertanyaan tiba-tiba aku bisa sampaikan. Jadi kalau ada yang kurang bisa DM ke Mas Aul tadi ya Instagramnya. Kalau misalnya pengen stalking terkait weddingnya itu bisa juga ya tadi. Nah mungkin sebelum tutup ini pertanyaan terakhir nih. Nah mungkin dari Aul bisa ngasih closing statement entah itu terkait cerita apa gitu, closing statement ngasih apa boleh kata-kata motivasi atau mungkin menceritakan tentang foto adalah segala terserah. Ya isinya adalah yang penting loss. Yang penting loss. Betul. Loss ya. Nah nanti kalau misalnya Aul bersedia nanti aku minta beberapa video atau fotonya kalau dia mau, kalau aman. Nanti setelah video ini selesai kalau nggak ada gambar dan video berarti belum dikasih gitu ya. Atau masnya aja mau nikah mungkin? Waduh, belum. Sarjana dulu lah ya. Sarjana dulu, oke, cocok. Oke, nah jadi untuk video kali ini cukup sekian sampai di sini. Mohon maaf bila dalam video ini ada kurangnya gitu ya, atau mungkin ada tutur kata yang dari kami kurang pas atau mungkin keliru, mohon dimaafkan. Kami di sini ya ngobrol biasa, cari-cari cerita gitu ya. Semoga ada yang bisa diambil hikmahnya gitu ya. Terima kasih juga buat Mas Aul yang sudah berkenan hadir gitu ya pada video kali ini gitu ya. Mohon maaf videonya
waktunya gitu ya. Jadi kalau di kita itu kan padat banget gitu ya, Masya Allah. Untuk saat ini lost. Pokoknya lost. Gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, video ini bermanfaat, bisa di like, di komen. Kalau mau komen monggo, kalau mau di subscribe ya monggo. Alhamdulillah, semoga aku dan tim bisa istiqomah untuk berbagi cerita dan ya. Oke, buat teman-teman, sampai jumpa di next video. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.